Sebagai orang Bogor, gue dari kecil udah pengen banget buat ngunjungin Gunung Salak. Karena lu sendiri tahu, bahkan dari sebagian daerah ibu kota, gagahnya gunung ini udah bisa lu lihat dengan mata telanjang. Gunungnya nggak setinggi gunung-gunung lain di daerah Jawa, tapi kalau soal ikoniknya, gue bisa bilang doi nggak kalah saing dengan mereka. Di bulan Februari ini, pas banget lagi musim hujan-hujannya, gue dan Egy sengaja buat jajal gunung ini, TikTok. Biar bisa jadi gambaran gimana pengalamannya kalau lu kesini, gunung yang katanya selalu hujan, naik di musim hujan. Iya, terdengar bego, bener. Tapi percaya, video ini semata-mata kita buat tujuannya buat nyebarin awareness kalau naik gunung masih bisa ditunda cuy. Gak ada salahnya nunggu cuaca bagus buat ngelihat kerennya daerah yang bakal lu daki nanti. Makanya, Salak jadi pilihan yang paling pas menurut gue buat ngeliatin gimana kondisi gunung, trek, plus pengalamannya kalau lagi musim hujan. Karena sharing is caring, bukan menggurui, slow. Karena masih pemula juga, sans. Oh ya, pas banget juga gue kesini lagi rame-ramenya Gunung Kelabunya Om Zawin. Tapi sumpah percaya sama gue emang udah rencanain ini dari lama, swear. Percaya kan? Yaudah kalau percaya, selamat datang di Ready Explorer episode Gunung Salak via Cimlati. Itu udah tinggal 25 menitan lagi. Kita lagi di warung Agen, beli aqua 1,5 liter sama tisu ya yang belum. Cukup ngantuk, cukup pegel, tapi let's go. Yo, perjalanan kita mulai dari kota Bogor menuju daerah Cimlati. Benar, pendakian kali ini kita bakalan pergi ke Gunung Salak via jalur paling gampang. Katanya mantep buat pemula dan bisa dijajal buat TikTok. Saking mantepnya senior gue pernah bolak-balik 2 kali sehari buat latihan ke gunung lain. Sorry banget nih, gak ada yang horor-horor hantu. Takut meski ke Gunung Salak. Karena kita kesini emang pengen nyari pengalaman buat ketemu hujan, bukan buat ketemu Mbak Kunz. Jadi keren. Egy bener-bener baru balik kerja dari Jakarta langsung nerjang Bogor buat kesini. Jadi respect dulu dong buat partner gue yang anti mager ini. Anjay. Kita jalan dari jam 8 malam bukan via jalur utama Cigombong, tapi lewat jalur alternatif Cijeruk buat menghindari macet plus menghindari mandet karena jalan utama ke Sukabumi yang katanya lagi kena longsor. Jalannya cukup sepi dan minim banget lampu penerangannya, jadi kalau lu mau kesini silahkan dipertimbangkan apakah worth it sendirian atau enak rame-rame. Sementara pas udah sampai jalur Cimlatinya, jalurnya udah rame karena lewat pemukiman. Kecuali pas mau sampai ke parkirannya, bener-bener kosong banget karena udah ke arah puncak. Tapi intinya kita sampai ke parkiran Gunung Salak via Cimlati. Saya berangkat dulu ya. Kita berdoa dulu sebelum ke pos 1, habis itu gelar tenda ya, makan istirahat, besok pagi langsung caw lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sekarang kita baru datang ya, baru nyampe di parkiran Cimlati. Sekarang udah jam 9-an dan kita bakal langsung mau jalan lagi. Kira-kira 30 menitan buat sampai ke sana. Jadi mantap lah. Kita ke Salak. Kira setelah sekian lama. Gokil. Sekitaran jam 9 lewat, kita mulai trekking dari parkiran menuju ke pos pendakian Cimlati. Yoi, kita ketemu malam di sini karena rencananya mau gelar tenda di sebelah musola, naruh barang, abis itu tidur di sana. Alhamdulillahnya pas malam kita di sini gak hujan, jadi lebih enak buat jalan karena gak harus pakai jas hujan. Cuman tainya adalah kita sempet nyasar karena ngikutin salah satu video YouTuber, jadi kentut lah. Untungnya masih belum jauh, jadi kita balik lagi buat ke jalan yang benar. Meskipun jadi makin capek, tapi singkatnya kita udah sampai di pos pendaftaran Cimlati. Udah pada tidur cantik bro. Jadi gue dan Egy duduk-duduk dulu bentar sebelum bangun tenda buat tidur juga. Bro, gokil. Udah jam 11 cuy, kita baru sampai di pos pendaftaran. Ini mau bangun tenda dulu.
Kita tadi udah energi udah kepake semua, soalnya tadi salah belok ya, aturan ke kiri kita ke kanan. Pengalaman lah, ya nggak Gi? Ditatar Gunung Salak bro. Seralu, bentar. Apa? Sekarang kita udah sampai di Tidak perlu sleeping bag. cuy, sekarang kita udah ada di tenda. Setelah lo bisa lihat time lapse-nya tadi. Gokil. Perjalanan mantap. Baru pertama kali dan kita langsung milih untuk malam hari. Gimana Gi? Mantap. Gokil. Sekarang sekitaran jam 11. Dan gue mau langsung siap-siap sama Megi buat istirahat. Biar besok jam setengah 6 kita bisa langsung cabut. Paling gue mau ngedrone dulu sebentar, abis itu kita langsung gas. Ya jam 6 lah. Semoga nyampe di atas. Gokil. Gue bisa apa cuy? Ngurusin negara. Ngurusin Manggarai. Lagi zoom sambil jalan ke sawah sambil ngevlog. Bayangin, keren banget. Idealis tetap di atas ya. Budak. Gimana Gi? Salak bermulai. Alhamdulillah aman sih. Cukup panas ya. Mungkin bukan panas sih. Ya kayaknya tadi sih gue liat di GPS Sira ya 800 800 berapa. Berarti kita naik 1 kilo ya? Lebih 1,5 tingginya. tingginya. Tinggi cuman ya tapi dengan jarak yang tadi gue liat misalnya 3 jam summit aja nggak pernah ada yang sampai 1 kilo. Itu landai. Kalau ini 1,5 kilo berarti sudah terbaca tracknya bakal 80%, 80 derajat. Berapa sih kalau gini? 40 derajat lah. 35. Martabak gue ketinggalan. Semoga nggak terlalu terjal dah. Pusing gua. Mantap. Setelah lelahnya jalan dan nyasar dari parkiran, diriin tenda dan lain-lain, akhirnya kita bisa juga tidur buat puncak besok. Cobaan gak cuma itu aja, pas gua dan Egi istirahat, ternyata tenda kita ngerembes dan bocor karena hujan. Akhirnya gue gunain flysheet buat nutupin tendanya. Padahal rencananya flysheet ini mau dipakai buat besok, tapi nggak apa-apa dah, yang penting bisa tidur. Apa yang terjadi? Alarm. No. Alarm. Alarm everywhere. Malam yang mantap cuy. Kita tidur jam 12. Terus gue bangun jam 2. Ternyata bocor. Ini tenda udah gak kuat kalau misalkan gak pakai flysheet. Gokil banget. Terus gue keluar pakai jas hujan, langsung nutupin tenda pakai flysheet. Jadi gue nggak tahu nih. Kita jadi pakai flysheet nggak? Bawa flysheet nggak tetap? Kayaknya enggak ya. Oke, summit. Jadi kita kayaknya nggak bawa flysheet ntar ke sana. Tapi gokil, pengalaman yang keren. Si Egi pules banget anjay. Tidur mulu. Ini bocor. Padahal dadanya udah basah itu dia. Tahu gua, orang gua lihat. Oke. Sepatu lu kehujanan bego, kebawa arus. Mantap lah, oke.
Gi, gimana Gi? Dinginan lo bro? Mantap. Mantap. Ya bro, Adalah tenda netes. sudah berumur. Kok bisa ya, bingung gue. Padahal kan plastik. Oke, kita bakal mulai trekking. Setelah nasi selesai, kita makan, habis itu gas. Fighting, let's go. Kita buat jargon gitu, Ride Explorer 50% nanjak, 50% lawak. Lu yang bilang lawaknya ya? Anjir lu kayak Ferry Irwandi anjir kayak gini. Siapa tuh? Lu nggak tahu YouTuber kondang? Coba gimana tidur? Saya tidak kenal. Tidur pulas nggak semalam mah? Dibilang pules, ya memang pules. Kerasa nggak lo kalau misalkan banjir? Enggak banjir, itu kayak rembes aja. Rembes sih. ya? Di bagian bawah situ. Tapi parah sih rembesnya anjir. Mana ya? Kayak gue lagi tidur, gue kayak ini ada air terjun dari mana nih. Tapi gue tetap lanjut tidur. Saya tidak peduli. Wes, Fiesta Chicken Nugget. makan. Fiesta Chicken Nugget. Aku mau setiap hari. Fiesta Chicken. Anjing kayak orang teler gua. Yuk. Iya bro, sebelum pendakian dan bersilaturahmi tadabur alam, ada baik kita berdoa dan niat ya untuk kelancaran, untuk keberhasilan dan untuk rencana kita ke depannya. Berdoa dipersilakan. Let's go. Ready Explorer 50%. Gimana? Yo, abis ngurusi Maxi, ngisi perut sama Fiesta Chicken Nugget dan ninggalin alat-alat berat kayak palu, bulldozer, dan beban hidup lainnya di tenda. Kita akhirnya mulai pendakian ke Gunung Salak via Cimlati. Mulai dari pos pendaftaran ke pos 1, jalurnya masih enak untuk dilihat tapi licin untuk dipijak. Jalannya rapih banget kayak giginya Om Ivan Gunawan karena masih sejalur sama air terjun yang ada di Cimlati. Namanya Curug Citaman atau apa gitu, gue lupa. Nah, udah sampai persimpangan ini, belok sedikit ke kiri ngikutin kebun karet, bukan ke gerbang yang itu ya, buat lanjut ke pos 1. Mulai dari sini, Gunung Salak udah mulai ngasih kecup manis tantangannya. Jalannya licin banget bro. Gokilnya kita trekking pas lagi gerimis dan hujan juga, jadi mantep banget genangan airnya. Lu bisa lihat becek-becek manja tanahnya. Gue dan Egi juga udah siap ponco dari bawah biar tas nggak kena. Jadi Gunung Salak, nantikan kita di puncakmu. Let's go. Sebenarnya vegetasi hutannya sama dengan Gede Pangrango atau curug-curug di daerah Bogor dan Sukabumi. Sekarang kita nyampe di sebuah hamparan. Nggak tahu ini pos atau bukan. Tapi kita akan istirahat di sini udah sekitar 30 menit perjalanan dari jam 7:05. Sekarang jam 7:35. Gimana, Rey? Siaman ya? Napas dong saya yang harus dibiasain lagi. Terakhir kita ke Gede kapan? November ya? 5 bulan habis naik. Kayaknya gapnya terlalu jauh. Cuman oke lah. 3 bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan. Hujan ya. Salak musim hujan gokil. Gua gak tau ini pos atau bukan. Tapi
Tapi kita udah nemuin tempat landai. Ini bisa nih ngecamp 1-2 tenda. Salam Fiesta Chicken Nugget. Let's go. Fiesta Chicken Nugget. Let's go. Nih, gua ambil bidang datar. Ini miring. Nanjak lagi, boy. Ready Explorer? 50% nanjak, 50% lawak. Let's go. Sangat malu sama Gunung Kapur. Udah latihan juga. Kita butuh tanjakan solawat. Sumber peradaban. Dan Egy. Of course single carry. Gimana Ki? Trek menuju pos 2. Sama sih, masih sama Ya? dari bawah susur sungai. Tadi cuma ada sekitar 500 meter pakai cor-coran bata karena ke arah air mancur. Terjun. Habis itu kita belok ke puncak Salvatore. Kiri ya. Mandi boy. Gokil. Hujan gak ada hujan nih, gue gak bisa ngebedain keringet mana hujan. Visibilitas kayaknya 10 meter, 15. Gokil. Bener-bener ditabrak sama hujan. Dikenalin sama hujan sama Gunung Salak. Gokil. Jadi kita ada di bentar lagi pos 2. Wih gokil. Oke. Pokoknya mantap lah. Sip. 5 menit dulu istirahat. Gokil. Cuy, selamat datang di Gunung Salak. Sekarang kita ada di pos 2 trek Cimelati. Dan gokil banget. Kalau misal lu bisa bandingin, ini sama kayak dari kandang batu ke kandang badak lah di Gunung Gede. Ya, apa namanya? Cibodas ya. Jadi mantep, ambience-nya gokil. Ini sepia tanpa filter. Cukup melelahkan, tapi tetap bisa lanjut dan jalan. Jalanannya bener-bener jalan air, jadi kalau misalnya bener-bener hujannya gede banget, itu kayaknya bakal ngalir daernya. Pokoknya mantep dah. Nah, sol murah. Ternyata yang ini juga udah nggak ada. Sejak kapan? Goblok. Jangan buang sembarangan dong. Jadi gue dari tadi nggak nemu mata air, padahal di video ada. Gue lagi nyari dulu. Kayak gue belum nemu aja sih ini. Tapi dari beberapa video pendakian gue ngeliat emang ada mata air di pos 3. Cuman tadi gue lihat ada orang-orang yang nyaring-nyaring air dari hujan. Jadi nggak tahu apa rusak atau kagak. Gue cari dulu. Kita langsung naik ke pos 4. Gimana Gi? Pos 2 ke pos 3 Gi? Masih pendek ya. Pendek ya? Mungkin 3-4 yang agak panjang. Oke, start.
Setelah ngelewatin pos 3 yang jalannya udah lumayan licin karena musim hujan, akhirnya kita sampai dan ngejajal juga jalan ke pos 4. Setelah gue cari tahu medan Gunung Salak via Cimlati di internet, hampir semua sepuh bilang kalau the real nanjak dimulai dari sini. Di awal keluar pos 3 kita langsung dihajar sama jalanan terjal dan gerimis yang makin deras. Untungnya kita berangkat dari pagi, jadi estimasi buat nyampe puncak kalau telat nggak masalah karena perlengkapan masih oke. Sekedar info, ketika nanjak ke sini mata air di pos 3 rusak atau nggak ada. Gue juga udah konfirmasi ke petugas yang sempat ketemu pas turun, dan dia bilang iya, dia juga ke pos 3 tadi dan harusnya ada mata air. Hokinya adalah gue dan Egy udah siap bawa air lebih, jadi pas kita nanjak kita nggak harus khawatir kalau kekurangan air. Lanjut ke trek menuju pos 4. Selain terjal, jalur ini juga termasuk salah satu yang jauh, jadi kita sering banget istirahat di jalur ini. Banyak tanjakan yang dengkul ketemu muka, jadi siap-siap nanjak sambil mainin tangan. Oke bro, jalan dari pos 3 ke 4 ya Gi? Pos 3 ke 4 sesuai dengan apa yang di wejangin sama orang-orang yang udah pernah ke Salak. Trek mulai berat di 3 ke 4. Dan dari tadi kita udah berhenti 3 kali, masih jalannya pendek soalnya konturnya udah terjal. Tapi gokil. Ini istirahat bentar alon-alon, yang penting nyampe dengan selamat. Salak please cerah. Egy the carry. Mana Gi? Istirahat mulu. Jadi ngantuk gua. Oh, bawa flashlight gue udah tidur sini. Orang-orang yang di bawah kapan naiknya deh? Bingung gue. Gak ada yang naik paling. Halo bro. Man. Lagi duduk di batang pohon. Pos berapa? Belum pos 4. What the? Jam 10 lewat. Masih terus nanjak. Ya, begini jalannya. Unpredictable. Terhitung sampai sini, kayaknya kita udah 4 kali dah istirahat dari pos 3. Memang umur sudah tidak bisa bohong. Meski jalannya becek dan terjal, tapi menurut gue kalau lu kesini pakai GPS, jalannya cukup jelas buat dilihat. Banyak soal sepatu yang lepas. Sama. Tapi tolong dibawa pulang ya guys. Masukkan ke kantong sampah. Dan Ray masih berkutat dengan tanjakan dan akar pohon. Kita juga ketemu sama bunga keren yang mirip Pokemon ini. Jadi sambil nyari footage, kita juga istirahat lagi buat yang ke 1000 kali. Dan akhirnya kita sampai juga di pos 4. Ketipu. Pos berapa sekarang? Ternyata adalah pos 4. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11:30. Cuy, kita sekarang lagi jalan lagi dari 4 ke 5. Tadi kita sempet kena prank. Kita kira kita udah ngelewatin pos 4, ternyata belum. Sekarang kita baru OTW ke pos 5. Kita bukan hiking, ini nanjak dinding anjir. Gokil banget. Gimana Ki? Ngeri.
Gokil. Lebih ngeri dari Pangrango. Lebih dari Pangrango ya. 2.200 loh. Pangrango 3.000. Gokil banget. Pos 5. Finally. Hey. Udah. Pos 5 bro. Gokil. Gokil. Umur emang gak bisa bohong sih. Ini balap sama 3 kloter. Next pos 6. Let's go. Oke, karena di pos 5 datarannya nggak enak buat nenda dan istirahat, jadi kita langsung lanjut buat ke pos 6. Hujan makin deras, jadi gue udah nggak berani buat ngeluarin senjata utama gue, yaitu kamera mirrorless. Sampai sini, perut udah mulai keroncongan. Untungnya kita bawa cemilan dari bawah, jadi nggak usah repot-repot buat buka makan berat di tengah hujan kayak gini. Treknya nggak usah ditanya lah ya, lu bisa lihat sendiri aliran airnya yang rindu-rindu basah kayak gini. Akhirnya ngerasain juga cuy, nanjak pas hujan, anjay. Singkatnya, kita akhirnya sampai di pos terakhir, atau pos 6. Bro, hujan. Kita kira sampai di pos terakhir, pos 6. Telat banget ini, telat banget. Kita OTW jam 7, sekarang udah jam 12 lewat 40 atau 50 gitu, gue nggak tahu. Udah jam 1 malahan. Kita baru sampai pos 6. Oke, kita bakal balik ketemu malam. Cuman moga-moga kagak ya. Gokil, Salak, gokil banget. Gokil. Maghrib di tenda lah. Minimal maghrib di tenda. Gas. Oke. Pos 6 lu bisa lihat ini nggak worth buat ngecamp atau nenda. Jalur air. Dan di pos 6 ini ada persimpangan, bro. Nah, ini persimpangan. Karena kalau misalnya lu kesini nih, lu bakal nyasar nih. Jangan kesini. Udah ada arahnya tuh. Kalau mau pulang kesini. Agak nyaru sih arah pulang, makanya dikasih tanda. Bagus. Oke. Gimana Gi? Pos 6 Gi? Jan, Jangan belum makan kita. Tapi kalau kuat ya di Gitu. puncak. Kalau enggak nyemil dulu aja Ya. di jalan. Kayaknya sih coba GPS. Kan lumayan panjang sih. Hujan aja. Main panjang pos 6. Ke puncak panjang kan? Iya. Selangkah lagi buat sampai ke puncak Salak. Hujan makin deras, genangan di mana-mana. Kita cuma ngarep bisa sampai di sana sebelum jam 3. Trek udah pasti makin terjal, badan juga udah lumayan lemes karena perut mulai keroncongan lagi setelah ngabisin cemilan. Udah sampai sini, kita sempat ketemu sama kloter terakhir yang ada di puncak Cimlati. Yoi, mereka udah turun. Tandanya legit kita jadi kelompok terakhir yang naik ke atas sana. Ada baik, ada buruknya juga sih. Baiknya adalah kita bisa bener-bener ngerasain gimana kalemnya Gunung Salak. Buruknya adalah, takut. Tapi akhirnya gue dan Egy bisa sampai ke puncak Salak 1 Cimlati. Gimana kita, Rey? Aduh, bismillah. Allah. Congratulations bro. Udah sampai di puncak 1 Salak. Let's go. Jadi beginilah kondisi puncak Salak 1 Cimlati pas musim hujan. Gokilnya, pas udah sampai kita nggak dikasih hujan, biar bisa buka ponco dan makan di depan marka ketinggiannya. Tau kayak gitu, gue langsung gercep buat nerbangin drone biar dapat footage satu aja. Meski lu tahu kabutnya udah tebal banget kayak gini. Kondisi anginnya juga mantep, jadi buat ngindarin hipo, gue dan Egy nggak terlalu lama di sini. Kita turun sekitaran jam 3 sore dan nyampe tenda pas di jam 8 atau 9 malam. Yoi, di Gunung Salak, durasi naik dan turunnya nggak terlalu beda jauh, karena treknya yang ngebuat kita harus hati-hati.
Udah bukan rahasia umum lagi kalau lu kesini harus udah siap ketemu hujan. Jadi langit cerah di puncak bener-bener ajib banget kalau bisa lo dapetin. Oh iya, di sini ada tempat peristirahatannya Kiai Haji Raden Raja Kusuma. Jadi lu tau lah kalau harus bersikap kayak gimana di daerah makam. Dan kerennya adalah pas sampai puncak, gue dan Egy ngeliat ada burung gagak hitam, gokil. Intinya thank you udah nontonin. Link GPS ada di deskripsi dan thank you banget buat Gunung Salak udah ngizinin buat nyicipin puncaknya kayak gimana. Kita bakal ketemu lagi di next Ride the Explorer. Thank you. Ride the Explorer 50% naik, 50% lawak. Gimana, Rey? Gede apa salak? Salak sih. Pangrango apa salak? Salak. Kalau Laya apa salak? Belum tahu. Let's go.